Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan nama aku Vivi Fitria Ramadan, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia, dari program studi Pendidikan Fisika Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FEMIPA. Di sini tercantum ya kalau mentor aku di BSI ini adalah Teteh Amanda Rahmalia Syafitri, dan di sini juga ada temen apa ya namanya ya, teman collaboration ya, kolaborasi gitu ya. Itu ada Geri Hasbi Al-Ghifari dan juga Sipa. Namun untuk pada pembahasan kali ini gitu terkait tugas pembinaan kemarin, banyaknya itu ngobrol dan bonding lah, banyak bondingnya itu dengan Gary, sedangkan dengan Sipa sendiri, eh, Vivi itu tidak apa ya, belum sempat membahas tentang ini gitu. Jadi eh, mohon maaf sebelumnya ya. Gitu ya, tujuan dari eh, pada kesempatan kali ini ya, Pipi bakal mempresentasikan salah satu tugas dari pembinaan terkait individual individual development work ini gitu ya, atau IDP lah ya, individual development plan gitu ya. Ide di mana IDP ini gitu ya adalah eh, alat perencanaan gitu yang bakal ngebantu pipi gitu dalam, ya, membantu kita lah gitu ya dalam menetapkan tujuan, baik itu jangka pendek dan jangka panjang gitu, serta gimana sih strategi untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Dan IDP ini juga bakal menjadi apa ya, pegangan gitu atau sebagai peta lah gitu, peta perjalanan pribadi gitu ya, dan juga profesi Vivi sendiri gitu selama ya mengikuti program ini dan untuk Vivi ke depannya gitu. Nah, gitu. Dari struktur IDP ini juga ya, ya seperti yang diketahui ada pengembangan, pemberdayaan pengembangan diri, ada katalisasi kepemimpinan, kemudian ada juga keterlibatan komunikasi dan pembangunan gitu. Nah, yang mau Pipi apa ya di sini? Yang mau Pipi presentasikan adalah individual development plan yang Pipi kerjakan gitu. Nah, di sini untuk IDP yang Pipi rancang sendiri gitu ya, yaitu menjadi seorang eh itu sebagai personal mission statementnya gitu ya. Pipi itu ingin menjadi seorang pendidik fisika gitu ya, yang mampu mengaitkan konsep fisika dengan ya fenomena kehidupan sehari-hari dan tantangan zaman ke depannya gitu ya. Sehingga eh, nantinya gitu siswa ya peserta didik sendiri gitu memahami fisika itu secara ya bermakna, relevan, dan juga mereka dapat mengambil keputusan yang rasional gitu ya dalam kehidupan modern nanti gitu ya. Jadi intinya gitu kayak Vivi tuh pengen jadi orang yang ngajarin, yang ngasih tahu gitu kalau fisika itu nggak hanya dipahami gitu sebagai rumus saja gitu kan, rata-rata gitu ya sebagai siswa sendiri eh, dulu gitu. Vivi sama teman-teman Vivi ngerasa kalau fisika itu sulit dan fisika itu banyak tidak diminati orang-orang. Kenapa? Karena ya sulit karena rumus, rumus dan rumus gitu. Padahal eh, fisika ini bisa gitu sebagai alat berpikir dan life skill kita gitu sebagai mereka sebagai siswa gitu, dan juga fisika itu nggak seserem itu loh gitu. Malah dalam konteks sehari-hari juga semuanya berhubungan dengan fisika begitu. Kemudian di sini ada ultimate goal-nya ya untuk jangka panjang. Nah, di sini main goal dari Pipi sendiri, Pipi itu ingin menjadi dosen. Jadi ingin menjadi dosen pendidikan fisika gitu ya
di bidang contextual science education dan life skill juga ya gitu ya. Eh, Kalau untuk alternatifnya banyak. Sini ada educator science, kemudian ya bisa jadi seorang pengembang konten edukasi science, kemudian jadi fasilitator literasi science gitu untuk masyarakat sekitar. Kemudian juga sebenarnya itu opsi kedua sih ya, tapi Vivi ditaruh di terakhir ya sebagai peneliti pendidikan sains gitu. Nah, tapi yang mungkin Vivi bisa yang sekarang ada di pikiran Pipi ya jadi guru atau jadi dosen gitu ya. Semoga aja nanti Pipi bisa ikut CPNS dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini ada persyaratannya. Sini ada ya pertama ada IPK gitu ya, target gitu ya. IPK minimal di 3,5 gitu. Kemudian ada pemahaman konsep fisika dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata. Kenapa? Karena mungkin balik lagi gitu ya sebagai guru nantinya sebagai dosen nantinya kembali lagi ke kontennya gitu. Percuma kalau misalkan hanya sekedar bisa bicara tapi kontennya dalam tanda kutip tidak tahu gitu ya atau salah gitu itu kan sangat fatal gitu jadi benar-benar harus kuat gitu pemahaman konsep fisikanya apalagi nanti ranahnya kita posisinya kita mengajarkan orang lain yang mana sebelum ke orang lain kita harus mastiin itu benar atau tidak gitu sehingga apa yang ilmu yang kita kasih itu emang bermanfaat dan jadi sedekah jariah juga kan gitu. Kemudian ada kemampuan komunikasi dan penyederhanaan konsep kompleks, kemudian pengalaman mengajar. Nah, itu juga salah satu persyaratan ya. Terus pengembangan diri berkelanjutan, minat dan kemampuan dasar riset, kemampuan analisis data kuantitatif, kualitatif, itu pengalaman penelitian. Ya pasti nanti kan ada skripsi, kemudian mudah-mudahan gitu ya ada publikasi, riset, dan lain-lain gitu. Dan mudah-mudahan juga yang Pipi harapkan Pipi juga bisa lanjut S2 gitu dari ya mungkin kalau misalkan jadi dosen fisika Pipi ke pendidikan fisika lagi atau pendidikan sains tapi kalau agak melenceng juga ya mungkin kalau di bidang riset nantinya bisa masuk ke jurusan S2-nya jurusan fisika murni atau ya kan banyak ada fisika material mungkin atau Pipi bisa di fisika yang lainnya lah gitu ya. Begitu. Oke, kemudian di sini juga Pipi ada goal trackingnya ya. Nah, di sini targetan PP dari pemberdayaan dan pengembangan diri, ya kan kalau misalkan dari BSI sendiri, eh ya seperti yang sudah dicantumkan dari template-nya sendiri ya ini. Kalau dari target Pipi sendiri, Pipi ingin meningkatkan kapasitas diri sebagai calon pendidik fisika yang mampu mengaitkan sains dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengembangkan keterampilan komunikasi dan penyampaian ide yang edukatif dan relevan ya gitu dengan kondisi generasi muda saat ini dan kedepannya gitu ya. Kemudian memiliki arahan pengembangan diri yang jelas gitu dan konsisten melalui IDP ini kan ya pastinya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada development plan-nya sendiri ya. Dari development, oke, development plan-nya sendiri itu aktif mengikuti kelas pembinaan dan sesi mentoring PSI, terus sudah emang kewajiban gitu ya. Kemudian membaca dan merangkum minimal satu artikel keinginannya gitu ya ke depannya. Ya, kemudian melatih kemampuan menjelaskan konsep fisika dengan contoh kehidupan nyata. Dan itu juga sedang Pipi lakukan ya. Apalagi sekarang ada yang namanya, bukan yang namanya, tapi emang udah ada matkul micro teaching kayak pedagogi, pedagogi, pedagogi seperti itu. Dan itu sangat membantu Vivi gitu. Nah, untuk pengembangan keterampilan komunikasi sendiri, Pipi development plan-nya itu akan berlatih untuk menyampaikan ide atau ya refleksi gitu ya. Minimal satu kali setiap sesi mentoring, insya Allah gitu ya. Kalaupun enggak, ya akan berlari sendiri gitu ya. Soalnya kadang setiap mentoring itu agak ini sih Kak, lebih ke suka deg-degan gitu.
Padahal itu juga salah sih sebenarnya ya. Kemudian menyusun dan memperbarui IDP secara berkala gitu. Nah, jadi Pipi juga sambil ngelihat IDP Pipi apakah terlaksana atau tidak gitu nantinya ya. Itu dan masih banyak lagi. Nah, di sini processing trackingnya, kehadiran partisipasi, resume, bacaan bulanan gitu ya. Nah, untuk IDP-nya sendiri, Pipi targetkan di 2026 ini sampai 2027 gitu. Nah, di sini juga ada terkait eh, katalisasi kepemimpinan dan pengaruhnya gitu ya. Nah, di sini untuk apa namanya ini tuh personal targetnya sendiri, di sini ada mengembangkan sikap kepemimpinan melalui peran aktif dalam akademik dan organisasi gitu ya. Terus development plan-nya sendiri, PP akan aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas, organisasi kampus atau komunitas gitu ya. Kemudian PP juga akan mengambil peran sebagai koordinator atau penanggung jawab kecil dalam suatu kegiatan gitu ya. Dan alhamdulillah kalau itu sebenarnya sudah berjalan sejak lama sih, tapi ya akan terus gitu ya, tidak akan merasa puas gitu ya. Kemudian melatih pengembang keputusan dan tanggung jawab dalam kerja tim juga ya, itu harus. Nah gitu kesempatan. Nah untuk ininya sendiri apa support needednya gitu ya, kesempatan dan eh berperan gitu ya, peran dalam kegiatannya dan mungkin supportnya itu dari arahan dari mentor gitu atau koordinator dukungan timnya. Nah, ini prosesnya peran yang dijalankan dan evaluasi diri serta umpan balik tim juga butuh ya. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dan daya saing melalui partisipasi dalam lomba akademik atau non-akademik. Nah, sebenarnya itu sangat sulit ya buat Pipi. Kenapa? Karena gak tahu kenapa ya akhir-akhir ini tuh, bukan akhir-akhir ini, mungkin selama Pipi kuliah gitu ya, lebih ke kayak ya udah kuliah aja gitu loh. Nggak usah ikut lomba-lomba karena gak tahu kenapa ya mungkin pertamanya emang eh, kuliah ini adalah jurusan jurusan yang Pipi ambil adalah jurusan yang menurut Pipi agak sulit gitu ya daripada yang Pipi inginkan sebelumnya gitu. Dan tapi Pipi harus kuat buat ngejalaninnya aja juga udah alhamdulillah gitu. Kayak Pipi hadir dan Pipi mengerjakan tugas dan Pipi ya Pipi paham dengan mata kuliah yang diajarkan di perkuliahan aja udah alhamdulillah gitu. Jadi untuk lomba akademik atau non akademik itu kayak belum kepikiran gitu sampai sekarang, malah kayak takut banget gitu, kayak jangankan lomba akademik gitu, tuh ngerjain mata kuliah aja gitu, ujian aja kadang kesusahan gitu, Pipi ngerasanya kayak gitu. Tapi alhamdulillah, ya alhamdulillah gitu, udah masih bertahan juga. Tapi insya Allah Pipi akan mencoba gitu untuk lomba, ya lomba lah gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi lomba yang relevan, dan kebetulan juga Pipi emang Pipi itu salah satu kelemahan Pipi itu adalah Pipi tidak suka membaca buku ya. Dan bagaimana dong Pipi literasinya? Pipi suka mendengarkan, kadang mendengarkan orang bicara, mendengarkan orang apa ya, mendengarkan orang menjelaskan, mendengarkan orang ya kayak podcast dan lain-lain. Pipi literasinya dari situ. Kenapa? Karena Pipi orangnya gak sabaran gitu. Mungkin itu salah satunya. Dan makanya Pipi juga kurang suka menulis tuh seperti itu karena banyak bosannya gitu loh. Padahal baca artikel dan lain sebagainya itu sangat penting gitu ya. Itu sih. Jadi sebenarnya ada banyak lomba kayak lomba KTI, lomba menulis, lomba esai dan lain-lain. Tapi gak tahu kenapa belum bisa gitu untuk Vivi sendiri gitu. Jadi kayak oh, Pipi berpartisipasi dengan kewajiban Pipi yang seharusnya, yang emang wajib gitu di kuliah juga udah alhamdulillah gitu, segitu sih. Nah ini untuk apa namanya supportnya ada bimbingan dosen atau bimbingan moral dan teknis juga bisa ya. Dan ini ada ya keikutsertaan lomba ini prosesnya ya sama ya
refleksi pengalaman dan hasilnya bagaimana gitu. Tapi Pipi belum nyoba. Kemudian mengasah kemampuan pemimpin, memimpin dan bekerja kolaborasi dalam kegiatan kelompok atau komunikasi. Nah, kalau ini sering karena ya selain di kampus juga ya yang sering kerja kelompok untuk mata kuliah, Bibi juga ikut beberapa organisasi. Jadi insya Allah akan terlaksana dan mungkin akan bisa lah gitu ya. Terlibat aktif dalam kepanitiaan dan kegiatan atau kegiatan komunitas, mengambil peran fungsional, ya, kemudian melakukan evaluasi peran dan kontribusi, insya Allah gitu ya. Ini untuk supportnya struktur organisasi yang jelas, pastinya ya dukungan rekan satu tim, bimbingan dan penanggung jawab kegiatan, dan juga ketuanya gitu. Ini prosesnya peran dan tanggung jawab yang dijalankan. Kemudian yang ketiga berarti ya, keterlibatan komunitas dan pembangunan. Pipi berpartisipasi aktif dalam program atau kegiatan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat. Nah, mengikuti minimal satu program sosial yang diselenggarakan BSI Inspirasi. Kalau sosial selama ini mungkin belum ya, insya Allah gitu. Coba-coba nantinya gitu. Kebetulan juga belum ada info terkait kegiatan sosial BSI Inspirasi ya. Kalau kontribusi sesuai peran yang diberikan, melakukan refleksi atas dampak kegiatan terhadap diri dan masyarakat, insya Allah gitu itu beberapa plan. Nah, untuk apa namanya ini tuh supportnya juga ada informasi dan akses kegiatan, koordinasi tim pelaksana, pendampingan lapangan gitu. Dan ya itu untuk partisipasi kegiatan dan catatan refleksi dampak sosialnya ini untuk eh apa namanya prosesnya gitu. Menginisiasi atau mendukung kegiatan edukatif sederhana di lingkungan sekitar. Alhamdulillah kemarin sudah pernah VP melaksanakan kegiatan kayak pengabdian gitu ya. Pengabdian dan ya pengabdian pada masyarakat tapi di pesantren sih gitu ya. Tapi insya Allah ke depannya juga akan ikut beberapa pengabdian lagi gitu. Gitu sih. Kemudian di sini ada membangun kepedulian. Ini yang terakhir ya teman-teman. Nah ini membangun kepedulian sosial dan konsistensi kontribusi dalam kegiatan masyarakat. Sini ada menjaga keterlibatan rutin dalam kegiatan sosial dan komunitas, menemukan sikap empati dan tanggung jawab, menjadikan pengalaman sosial sebagai pembelajaran pribadi. Mungkin insya Allah ya ke depannya akan ya kayak bantuan sosial dan lain-lain gitu ya dalam organisasi dan alhamdulillah Pipi ikutan organisasi yang memang berdampak langsung gitu ya meskipun pada dasarnya organisasi itu seringnya pengajian dan di masjid gitu tapi insya Allah gitu. Nah, ini beberapa supportnya, lingkungan komunitas yang suportif, insya Allah, motivasi dan komitmen pribadi. Kemudian di sini ya konsistensi saat se keikut sertaannya gitu dan refleksi perkembangan sikap sosial. Ini untuk eh prosesnya lah ya kata kita mah nanti ke depannya begitu. Jadi itu beberapa apa ya individual development plan yang Pipi rancang gitu untuk ke depannya untuk mengupgrade Pipi juga dan supaya konsisten dan supaya Pipi mendapatkan apa ya mencapai apa yang menjadi tujuan dan cita-cita Pipi gitu. Kenapa? Karena ya meskipun ya mohon maaf sekali gitu ya kalau kata orang mah gitu ngapain jadi guru gitu. Jadi guru di Indonesia mah gini 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 gini. Tapi balik lagi ke dari kitanya kalau kita yakin kalau kita bisa dan kalau kita yakin kita bisa gitu maksudnya dan kita apa ya eh eh, dan kita ridho kita ngejalaninnya dengan ikhlas insya Allah gitu keberkahan selalu ada gitu intinya segala sesuatu juga kalau misalkan itu berkah
pasti akan manfaat ke diri kita dan ke orang lain dan akan kerasa manfaatnya gitu. Karena yang kita butuhkan adalah kayak hati yang intinya gitu ya. Bisa luas, lapang hatinya gitu ya. Mudah-mudahan juga rizkinya juga banyak gitu ya. Tapi rizkinya banyak, tapi dipergunakan dengan baik. Rizkinya banyak dan eh rizkinya banyak, tapi sabarnya juga banyak ya. Teh, tapi insya Allah bisa lah gitu. Karena ya itulah pokoknya. Ya mudah-mudahan jangka apa namanya development plan ini tuh sangat mudah-mudahan terlaksana gitu. Amin. Mungkin sekian dari Vivi, presentasi dari Vivi sekian. eh dari Vivi selesai. Dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.